Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Bagi Anda semua yang setia berdoa kepada kerahiman ilahi, selamat merayakan pestanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus kembali menampakkan diri kepada para muridnya. Dia muncul dan dia berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sungguh luar biasa. Kehadiran Yesus sekali lagi membawa damai sejahtera bagi kita semua. Kehadiran Yesus membawakan pengharapan bagi kita yang mengalami keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh bangkit. Dia tidak wafat terus-menerus. Dia bangkit. Dia membawa harapan dan sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Tuhan berkata, "Damai bagi kamu." Damai. Ada sukacita mendalam. Dia bawa damai sekali lagi. Maka tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah
kita bawa damai bagi siapapun, termasuk bagi orang-orang yang sering sekali menyakiti dan melukai perasaan kita. Kita bawa damai, bukan pertengkaran, bukan permusuhan, bukan perpecahan, tapi damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Ketika Yesus menampakkan diri, Thomas tidak berada bersama-sama dengan para murid yang lain. Maka para murid menyampaikan kepada Thomas ketika mereka berjumpa dengan dia, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas ragu-ragu. Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu, mungkin dalam hidup ini muncul keraguan-raguan dalam hidup kita. Kadang dengan banyak pergumulan, banyak persoalan, ada banyak pertanyaan dalam hati kita. Di manakah Engkau Tuhan? Ataukah Tuhan itu sungguh ada atau tidak? Kenapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Kita muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Tapi pengalaman hari ini, pengalaman iman hari ini mengajak Anda dan saya untuk tetap percaya kepada Dia yang berjanji tidak akan pernah melupakan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus tidak membiarkan para murid, khususnya Thomas, dalam keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Maka Yesus kembali hadir. Ketika mereka berkumpul, Yesus kembali hadir dan berkata kepada Thomas. Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dia datang kembali. Dia meneguhkan iman mereka yang saat itu sedang bimbang. Dan pada saat dia menyapa Thomas, terbukalah mata hatinya. Maka Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mari Bapak Ibu. Bukan kita dapat melihat Tuhan dalam semua pengalaman indah, tapi dalam keraguan-raguan pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan segala cara agar kita tetap setia dan percaya kepada-Nya. Tinggal bagaimana kita melihat pengalaman iman itu, merenungkannya, dan melihat bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita dalam kesedihan berlarut-larut. Dia tidak membiarkan kita dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Tapi Dia meneguhkan iman kita untuk percaya kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian setelah Yesus menyapa Thomas, Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap percaya. Sekalipun kita tidak melihat Dia secara langsung, face to face, berhadapan muka. Tapi yakin dan percaya detik ini kita mengimani Dia, karena Dia pertama-tama menyentuh hati kita dengan belas kasih dan kerahiman-Nya. Hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Sungguh luar biasa kerahiman-Nya. Dengan darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Nya, Dia telah menyelamatkan kita. Dia merangkul kita. Maka mari Bapak Ibu, kita semua berjuang dalam hidup ini. Kalau Anda punya waktu, mari kita berikan waktu yang terbaik untuk berdevosi kepada kerahiman ilahi. Tuhan sendiri bersabda, "Barang siapa yang setia berdoa pada jam kerahiman ilahi, apapun yang dia minta akan saya berikan." Dan saya mengalami peristiwa itu Bapak Ibu. Saya sungguh meyakini bahwa Dia Allah yang menepati janjinya. Kita mohon rahmat-Nya. Biarlah Tuhan membenamkan kita dalam lautan belas kasih dan kerahiman-Nya. Mengubah hidup kita. Mengangkat semua dosa-dosa kita. Agar kita juga boleh punya hati yang berbelas kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ya Yesus, Engkau Raja kerahiman ilahi. Rajailah hati kami. Engkau andalan kami selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang menderita sakit. Apapun bentuk penyakit mereka. Di dalam nama-Mu, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ-organ tubuh mereka semua yang sedang sakit saat ini, dan sembuhkanlah mereka. Yesus, Engkau andalan kami, Engkau andalan kami Tuhan selama-lamanya. Berkati mereka, jauhkan mereka dari keputusasaan. Utus kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.